Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang nih di konten BBM Bengkel Bangku Mas Rang. Kali ini Mas Rang kedatangan tamu yang menurut Mas Rang underrated banget nih. Jadinya dia anak SMA udah berani touring sampai Bali. Nah, pengen tahu nggak kisahnya kayak gimana? Sebelum lanjut, seperti biasa ya, Mas Rang pengen bumper dan iklan dulu dan ngedoain kalian selalu sehat, jangan sampai sakit, rezekinya lancar. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, Mas Rang bumper dulu. Nah, di sebelah kiri Mas Rang nih ada Apit. Sehat, Pit? Alhamdulillah sehat, Mas. Nah, ini Apit ini, Pit, kenalin dulu dong, Pit, ke teman-teman, Pit. Halo, aku Muhammad Kausar Hafiz. Mungkin teman-teman bisa panggil aku Apit. Aku sekarang kelas 12 SMA atau 3 SMA di SMA Negeri 70 Jakarta. Oke, itu sosmed Apit apa, Pit? Kalau IG @kautsarhafiz double Z. Ada TikTok juga, Pit? TikTok ada. Apa? @ktsrhfdz double. Udah Mas Rang tulis di deskripsi kali ya. Nah, Pit, nih Mas Rang denger ya. Teman Mas Rang sih tahu ya kalau Apit tuh katanya touring sampai Bali, dan Mas Rang coba kepoin ya. Story Apit kemarin itu lagi bikin Insta story di Bali. Iya bener, Mas. Ada postingannya juga tuh. Ada. Kok lu berani banget sih? Berani, Mas. Tapi sebelum itu Mas Rang pengen tahu deh, kalau anak SMA mas speeding. Iya. Ngapain lu touring? Awal touring tuh bisa gimana sih, Pit? Jadi awalnya emang rasa penasaran sih, Mas. Gimana? Penasaran. Jadi awalnya itu aku di umur 15 tahun. 15 tahun? 15 Belum tahun. punya SIM dong? Belum punya SIM. Belum punya SIM. Jadi jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh tuh. Jangan dicontoh. Waktu itu aku 15 tahun itu Jakarta Cirebon PP, Mas. Jakarta Cirebon PP. Lu sampai ngajarin dah? Bangor banget, beneran. Ya, Jakarta Cirebon PP itu cuman kayak Jakarta sampai Cirebon, sarapan, udah pulang lagi ke Jakarta. Apa yang dicari, Pit? Di saat teman-teman Apit speedingan, San Morian, night ride-an, kok Apit malah touring? Mungkin yang aku cari kayak, wah, si Apit keren juga bisa keluar kota sendiri. Berani banget. Oh, pengen ngebuktiin ke diri sendiri ya, iya, Pit, ya. Bener. Sebenarnya gue mampu nggak sih? Iya. Pada saat itu yang pertama kali motor yang dipakai apa, Pit? Waktu itu awalnya Vario 125 yang LED out. LED old. Iya. Pakai Matic 150, mesin standar. Mesinnya enggak, Mas. Waktu itu 60. Oh, udah CR 60. Udah CR 60. Berarti emang lu sebenarnya tetap mengikuti perkembangan anak SMA ngebor up motor dong ya? Iya, bener. Tapi lu pakai buat touring. Iya, tapi dengan peruntukan untuk touring, bukan speeding. Bukan buat speeding kayak gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya ada orang di balik itu nggak sih, Pit, yang kok gue jadi pengennya touring? Kan nggak ada pengalaman lu, Pit. Lu nggak tahu harus lewat mana. Itu gimana sih, Pit? Mungkin kalau orang di balik pertouringan ini nggak bukan ayah aku. Ayah Apit? Ayah aku. Jadi spill sedikit, Pit. Spill apa nih, Mas? Ayahnya Apit? Gimana ya? Spillnya tuh ayah itu jadi dari setahu aku ya, dari 2006 tuh ayah udah main Vario. Jadi udah touring-touring juga. Jadi ya ke bawah sampai sekarang. Kelamaan lu bilang ayah nih Apit, anaknya Pak Yosi gitu ya. Anaknya Pak Yosi. Emang dari ayah, Pit, kayak gitu, Pit? Iya. Ayah ngajarin apa enggak? Sebenarnya nggak ngajarin, cuman kayak aku penasaran aja sih, Mas. Penasaran gimana ya? Rasanya touring tuh gimana sih? Oke. Terus ketika udah dapet, Cirebon kayak gini, apa, Pit? Kepuasan kah? Puas sih, Mas, jujur. Puas? Aku lebih nikmatin perjalanan sih daripada tujuannya. Oh, tujuannya. Tujuannya kayak, oh ya udah gitu. Oh, gini. Bonus lah kalau yang bagus ya. Tapi di perjalanannya itu, journey-nya itu. Aku lebih nikmatin perjalanannya sih. Nah, Pit. Terus kan yang terakhir yang tadi Mas Rang ceritain ya di awal ya. Apit pernah touring ke Bali sendirian? Atau sebelumnya pernah touring juga? Pernah, Mas. Jadi sebelum ke Bali ini aku udah beberapa kali touring juga. Jadi yang pertama itu di umur 15 tahun kan yang tadi. Iya, yang tadi Cirebon. tuh. Terus yang kedua aku pernah Jakarta Semarang pulang pergi sendiri. Itu di umur 16 tahun.
jangan dicontoh. Itu belum ada SIM juga. Terus yang ketiga Jakarta, paling touring mini touring lah ya, kayak Jakarta Bandung. Jakarta Bandung itu mungkin udah ya 3-4 kali. 3-4 kali di anak SMA 3-4 kali. Dulu gue SMA touringnya cuman ke Sawangan anjir, mancing. Iya beneran, enggak beneran. Ini buat penonton di rumah nih ya, atau di belakang nih ya. Di umur Apit nih ya, pagi nih sengaja gue telatin nggak sekolah cuma biar buat mancing, itu cabut Masrang terjauh. Sumpah. Iya. Terus tuh kita kalau ke puncak nih ya, kita kan beda generasi nih ya. Ke puncak tuh kayak sebulan sebelum itu udah direncanain. Gitu loh. Apit. Kalau aku enggak sih mas. Jadi kalau Bandung, utama Bandung ya. Iya. Kalau ke Bandung sih tergantung. Kadang aku diajak temen. Iya. Kadang juga kalau gabut nih, pengen yang jauhan dikit, puncak bosen. Iya. Ya udah Bandung aja. Ada Pit temen gue yang kayak gitu. Lo tahu nu namanya Farhan lo kontak orangnya nih teman-teman. Dia orangnya kayak lu. Deket jauh tahu. Iya. Emang gitu kenapa Pit? Lo nggak takut begal? Itu nggak takut emang Pit? Sendiri lagi? Enggak sih mas. Enggak ya? Enggak. Ada cara nggak buat lo ngilangin rasa takut itu atau ngindarin begal deh? Kalau ngindarin begal sejauh ini aku belum nemu cara sih mas. Tapi feeling aja? Feeling aja. Kayak udah nggak aman nih berhenti atau ngebut sekalian? Ngebut sekalian mas. Karena motor Apit di bawah up itu? Iya. Oh. Jadi sebenarnya Apit kesini mau mapping nih teman-teman. Mungkin biar nggak dikejar begal. Jadi ketika ada tukang, Mas Rang punya tukang remap nih ya. Ada yang remap jadi gini, bang speknya apa bang remapnya? Biar nggak dikejar begal, begitu ya? Gitu Bit ya? Iya. Keluhannya apa? Biar nggak dikejar begal gitu. Motornya begalnya pakai dem 3. Lebih kenceng motornya lebih kenceng. Terus apa lagi Pit? Apa ya tadi sampai mana mas? Tadi sampai ya Apit ngindarin begal itu lebih ke feeling, ngebut aja. Tapi hati-hati juga tuh Pit. Iya. Benar. Nah, the best in only kemarin Apit ke Bali sendiri di kelas, sekarang kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 tuh kelas berapa sih teman-teman? Kelas 3 ya. Oh kelas 3 SMA. 3 SMA ya? Yeah. Kelas 3 SMA Apit ke Bali sendirian? Iya. Yeah. Di saat temen-temen yang lain lu tuh pacaran, kebut-kebutan di Antasari, lu ke Bali sendirian? Iya. Yeah. Dia kebut-kebutannya di Pantura teman-teman. Kebut-kebutannya di Pantura, dia kacau. Nah, nih namanya di bengkel kayak gini loh, ada kucing berantem gitu, itu hal yang biasa. Nih, Pit. Ya. Apa yang bikin lo pengen ke Bali sendirian? Mungkin aku ceritain dari awal. Boleh. Jadi gimana? Jadi awalnya aku udah ngerencanain touring itu dari kelas 11, kelas 2 SMA ya. Kelas 2 SMA. Kelas 11 akhir. Itu aku ngerencanain touring buat yang terakhir kalinya, karena untuk kelas 12 ini aku udah nggak boleh touring sama ayah. Jadi aku ngerencanain touring yang jauh sekalian. Oh gitu. Ayah ada ngelarang touring juga? Ada. Karena mau kelas 3. Iya benar. Jadi ya udah, aku sempet konsul sama ayah kan. Ya, Apit mau touring, tapi kemana ya? Jangan Jogja lagi, bosan. Jangan Jogja lagi. Jangan Jogja lagi. Ini gimana ceritanya sih, Pit? Jogja bagi kita jauh. Turun sayang. Terus Pit. Terus udah kan, sama ayah dikasih beberapa referensi tempat, kota lah ya. Iya. Ya udah. Apa aja Pit, boleh tahu nggak? Waktu itu dikasihnya Surabaya, Madura, Bali. Lanjut. Ya udah. Terus dari 3 kota itu Bali menarik nih, karena dari awal aku touring sampai umur sekarang aku juga belum pernah touring sampai nyebrang pulau mas. Oh nyebrang laut lah ya. Iya. Terus ya udah, oke ya udah Bali aja nih kayaknya asik. Terus ayah sempet nanya berapa orang emang adek. Waktu itu aku sempet ngejawab sama temen. Sama temen. Terus pas udah mau mendekati hari touring, pada nggak bisa mas. Udah biasa lah ya. Mendadak mas. Ya udah daripada nggak jadi kan, terus emang ini untuk
touring yang terakhir kalinya, ya udahlah berangkat sendiri aja. Oke, akhirnya sendiri. Akhirnya sendiri Mas. Kalau berani, Bali jauh. Apa yang ditakutin Mas? Iya, sepi, nggak ada teman. Kalau motor trouble, itu gimana Pit ngatasinnya Pit? Kalau motor trouble mungkin ya telepon ayah. Telepon ayah. Kalau jalanan serem. Jalanan serem. Kan masih kan ngelewatin Baluran kan? Ya. Iya kan, itu gimana tuh? Nyantai sih Mas. Udah cuek aja ya, Cuek Pit, aja ya? dengerin musik di intercom. Udah itu kan sebenarnya kan mindset ya Pit ya. Iya. Terus kalau kayak, aduh ini gue di daerah orang nih, jajan gimana ya? Ngobrolnya gimana tuh gimana Pit? Mungkin salah satu kelebihan aku ekstrovert ya Mas. Jadi semua orang yang ada di dekat aku bisa aku ajak ngobrol Mas. Iya, jadinya tenang lah. Jadi tenang, nggak kesepian gitu Mas. Jadi aman-aman aja. Aman-aman aja. Oke Pit, terus lanjut Pit. Kan tadi akhirnya ke Bali tuh. Iya. Sendirian. Lanjut. Jadi pas hari pertama nih berangkat dari Jakarta, aku nge-start dari Jakarta sampai Jogja itu naik kereta. Karena sebelumnya motornya itu dibawa touring duluan tuh sama ayah. Jadi emang ayah suka touring juga kan ya? Jadinya motor ganti-ganti nih, gimana lu ya? Gitu ya? Gue mau pakai nih mau touring, enggak dia pakai touring gitu ngomongnya ya? Iya, kurang lebih kayak gitu Mas. Terus jadi hari Senin itu aku berangkat ke Jogja. Kebetulan juga ayah pulang ke Jakarta. Oke. Jadi tektokan gitu Mas. Jadi tukeran motor tuh, motornya estafet. Iya. Naruhnya di Cilingwas kan ya? Bener. Iya lagi naruh di Cilingwas. Lanjut Pit. Jadi kereta aku berangkat pagi sampai Jogja tuh malam. Aku nginep sehari dulu Mas di Jogja, istirahat numpang tidur. Besoknya itu pagi-pagi tuh aku berangkat Mas. Jadi aku nitikin beberapa kota untuk aku istirahat. Iya. Jadi yang pertama di Jogja. Oke. Kedua Malang. Ketiga Banyuwangi. Kenapa Banyuwangi? Karena aku mau ngincer nyebrangnya pas sunrise nih Mas. Wah cakep banget tuh ya di laut. Hari kedua aku dari Jogja itu sekitar jam 9. Jadi Jogja Malang via Solo. Solo selatan. Tawangmangu, iya Mas. Terus ke tengah. Iya. Udah sampai Malang itu sekitar jam 10 malam. 10 malam. Ya, nginep lagi di situ. Iya, nginep lagi. Terus numpang tidur sampai hari ketiga. Hari ketiga itu aku dari Malang ke Banyuwangi. Tapi aku ngelewatin Bromo dulu nih Mas. Oh. Jadi mampir. Nyebrang aja. Iya. Oke. Dari Bromo, emang aku ditunjuk ayah, emang disuruh lewat situ. Karena emang ada satu jalur yang kayak kamu harus coba ini deh. Jalur apa tuh? Kasih tau dong ke teman-teman. Jalur Ranupani. 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 Oh jadi kamu cuma sampai pos Jemplang, mampir, terus keluarnya Lumajang. Jadi aku nggak turun, nggak ke lautan pasir, cuma foto-foto aja di situ. Jemplang, foto-foto, udah aku lanjut Mas. Iya. Terus? Udah, aku pas lewat Ranupani itu sekitar jam 1 siang. Itu walaupun jam 1 siang, itu kabutnya bener-bener tebel Mas. Di situ ya. Dan aku sendirian waktu itu. Iya. Lewat situ tengah hutan, kabut sendirian. Ya udahlah. Emang siang juga kan? Iya. Ya udah nyantai aja. Jadi sekitar setengah jam, 40 menitan kali ya Mas ya. 40 menitan di tengah hutan sendirian, akhirnya keluar di daerah Senduro ya Mas ya. Senduro. Iya, Senduro. Akhirnya di Senduro aku rest, makan. Terus aku ditanyain ayah, gimana dek jalurnya? Tetap ayah pantau ya? Tetap pantau. Jadi emang setiap touring tuh aku harus laporan ke ayah via live location. Oh share live gitu. Iya, Oke. Jadi yaudah aku sampai Senduro, aku kabarin ayah. Gimana dek jalurnya? Wah parah ya kabutnya. Emang buat aku parah karena emang baru pertama kali kan lewat itu. Betul. Ya udah, jadi di Senduro habis rest makan, lanjut itu sekitar jam 3-an tuh Mas, jam 3-an lanjut aja bablas sampai akhirnya sampai Banyuwangi itu sekitar jam 11
jam 11 malam mas. 11 malam. Oke. Itu aku nginep di salah satu guest house di Banyuwangi kota. Itu aku numpang tidur, mandi. Terus ke besok harinya jam 3 pagi aku bangun siap-siap buat nyebrang ke Bali. Oke. Terus aku nyampe Pelabuhan Gilimanuk itu sekitar jam 5. Aku langsung masuk kapal dan itu bener-bener pas sunrise banget mas. Jadi, oke, keren banget. Ada nggak sih Bit foto-fotonya? Ada mas. Nanti kita kasih lihat ya, nanti kita kasih lihat ya. Terus aku sampai Gilimanuk, Ketapang itu jam berapa ya? Jam 8. Jam 8. Ada kejadian unik nih mas. Apa tuh? Gimana? Jadi sampai pelabuhan Ketapang itu kan biasanya emang ada pengecekan gitu kan mas, pengecekan KTP gitu ya. Nah, di situ aku belum sadar tuh kalau semisal KTP aku ketinggalan di Jogja. Kok bisa? Iya karena seingat aku waktu itu emang kayaknya aku udah capek pengen tidur gitu mas. Jadi pas check in nyerahin KTP lupa ngambil pas cabut ya? Enggak mas. Apa tuh? Jadi KTP dibalikin emang, KTP dibalikin, terus aku simpen di kantong sini mas. Oh kayak waste bag gitu. Iya. Ingatnya aku gitu. Ingatnya. Ternyata besok aku check out itu nggak ada resepsionis ya mas, karena emang masih pagi kan. Terus ya udah, aku check out aja kan. Terus sampai Bali tuh aku belum sadar tuh mas KTP aku ketinggalan. Aku nyadar tuh KTP aku hilang. Terus sampai pelabuhan Ketapang minta ditunjukin kan KTP-nya. Iya dong. Aku ambil dompet, aku cari KTP kok nggak ada. Oke. Itu aku belum sadar tuh mas. Belum sadar kalau KTP ketinggalan. Aku ngirain hilang aja. Iya. Ya udah, aku ketahan sih mas di situ. Tapi SIM punya? SIM ada. Tetap wajib pakai KTP. Wajib pakai KTP mas. Oh iya, biar nggak penyelundup gitu kali ya teman-teman ya. Terus ya udah akhirnya aku kayak gimana ya? Nyogok. Nggak nyogok sih mas. Tapi bisa lolos. Bisa lolos ya. Minta maaf lah yang penting ya. Karena kan emang sebenarnya nggak sengaja kan Pit ya. Terus yaudah aku mohon kan kayak minta tolong ya Pak, soalnya kan saya dari Jakarta nih jauh-jauh ke Bali, masa sampai sini ketahan gara-gara nggak ada KTP. Iya. Ya udah akhirnya yaudah silakan lanjut mas, tapi lain kali hati-hati. Oke, diingetin gitu ya sama petugasnya ya. Terus itu posisinya aku belum bilang aja tuh mas. Oh oke. Belum bilang. Jadi keluar pos penjagaan itu, aku jalan sekitar setengah jam setelah keluar pelabuhan tuh aku rest mas. Oke. Telepon lah, ngasih tahu kalau misalnya KTP aku hilang. Terus ya udah, aku ngiranya tuh kayak ngurus surat kehilangan tuh emang harus di Jakarta mas. Enggak, ternyata kan di situ bisa. Ternyata di situ bisa kan. Terus ya udah, aku bilang ke ayah kayak gini KTP aku hilang. Udah diurusin, udah KTP aman. Udah mas, dari semenjak res terakhir itu sampai Bali, udah sih mas, bablas aja. Aman aja, karena udah ada surat itu ya. Diminum dulu Pit. Jadi itu salah satu cerita yang menarik ya Pit ya. Nah terus di Bali kemana aja Pit? Ke Bali, ya spot-spot yang sering dikunjungin sih mas. Kayak pantai mana sih mas? Kuta apa terus Pandawa. Ya? Pandawa. Yang kalau geseran lagi Pandawanya tuh beda Pit, lebih bagus. 87 kalau nggak salah. Telolet mas. Itu ya telolet. Jadi terus apa tuh ke Batu Barak gitu-gitu ya? Iya, Batu Barak ya mas. Batu Barak. Itu 360 atau selatan doang? 360. Berarti dari pelabuhan ke daerah? Jadi dari pelabuhan aku ke hotel dulu mas. Hotel daerah? Legian. Berarti lewat negara, lewat bawah. Terus udah aku jadi pas hari pertama aku sampai Legian, itu bener-bener aku nggak kemana-mana mas. Oh istirahat ya? Istirahat dulu. Nge-charge dulu. Ya berarti
yaudah istirahat dulu, tidur dulu kan, kayak rapi-rapin barang. Terus sudah hari kedua baru aku mulai explore Bali nih Mas. Explore Bali. Mungkin aku nyisirin pantai-pantai dulu Mas. Pantai-pantai dulu. Disisirin kata beda. Oh beda, maaf. Terus pantai udah, nggak semua sih, nggak semua, cuman kayak ya udah pantai, yang penting pantai Bali lah. Iya, yang ikonik lah. Iya. Terus udah, terus hari pertama, hari kedua tuh ke pantai Mas. Jadi kan aku di Bali 3 hari. 3 hari? 2 hari buat ke pantai, 1 harinya lagi tuh aku ke Kintamani Mas. Kintamani, utara berarti ya? Mau ngincer sunrise. Sunrise di sana. Tapi waktu aku mau ke Kintamani, aku gimana ya? Antara apes sama... Kenapa tuh? Enggak sih Mas, kayak aku dari hotel itu sekitar jam 4 pagi Mas. Oke, dari Legian itu tuh ya? Iya, dari Legian itu jam 4 pagi. Aku dengar kayak, aku nyari-nyari kan Mas, kayak sunrise di Kintamani itu kayak jam 5, jam 6. Otomatis aku berangkat pagi dong dari hotel. Udah, aku berangkat dari hotel sendiri jam 4 pagi. Sampai Kintamani itu jam 5. Sampai Kintamani itu kayak, apa ini zong ya? Karena itu bener-bener masih gelap Mas. Masih gelap, belum ada, kayak masih malam. Iya. Jadi sampai Kintamani sepi banget, nggak ada warung-warung yang buka. Terus kayak kabut juga kan, kedinginan juga. Terus ya udah, dengan otak aku yang soto ini, aku nyusurin lah Mas. Oke. Awalnya ke bawah, arah ke bawah tuh Mas. Nggak ada apa-apa. Aku balik ke atas. Iya. Ternyata ke atasnya ini yang lebih nggak bener. Iya. Ternyata ke atas tuh lewat tengah hutan Mas. Iya bener. Tapi bener-bener nggak kan? bener. Bener. Gimana sih? Bener tapi nggak bener. Iya, bener-bener nggak bener. Iya, lanjut Pit. Jadi aku nyusurin jalan itu sendirian di tengah kabut yang tebel. 5 meter, 10 meter kan Mas? Jarak pandang itu. Wow. Terus ya udah aku nyusurin kok makin sepi. Iya. Makin sepi, makin nggak ada perumahan, nggak ada apapun itu Mas. Iya, nggak ada warga lah ya. Nggak ada warga. Terus aku mikirnya daripada aku makin jauh, aku muter balik. Oke. Ke tempat awal aku sampai Kintamani. Iya. Muter balik. Untungnya ada satu mobil Mas. Jadi aku ikutin kan. Oh iya, waktu aku ke Kintamani, yang pas aku ke atas tuh Mas, sempet mau crash tuh Mas. Hampir crash. Kenapa? Karena gimana ya? Emang waktu itu kabutnya tebel Mas. Terus aku lagi lihat maps. Posisi aku lagi lihat maps, tiba-tiba di depan tuh tikungan patah Mas. Oh, nggak blind spot lah. Blind spot, bener. Terus? Tikungan patah. Pas tikungan patah itu, aku lagi lihat maps kan. Pas aku lihat ke depan, di sini trotoar Mas. Astaga. Trotoar, di sini mobil. Oh. Jadi pas aku lurus, tuh mobil untungnya berhenti Mas. Iya. Dia ngeliat Apit untungnya. Iya, untungnya ngeliat. Jadi itu kalau dia ngeliat kayak tabrak sih Mas. Jadi karena kan Apit nggak dapet belok, tuh mobil lurus. Iya, bener. Tapi untungnya aku nggak apa-apa, mobil juga nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak apa-apa. Terus ya udah aku lanjutin ke atas kan. Iya. Makin sepi. Iya lagi. Makin sepi. Udahlah, daripada makin. Udah aku balik. Putar balik. Aku nyusurin ke bawah tuh Mas. Nah untungnya di bawah itu aku nemuin Circle K yang itu rame sih. Alhamdulillah ya, rame. Tapi Apit ngerasa nggak sih nemu-nemu kayak minimarket gitu kayak checkpoint anak touring gitu, kayak wah kayak nemu savana gitu loh. Jadi kalau touring gelap, sepi, tiba-tiba ada Indomaret atau Alfa kayak ada yang bisa jadi tempat istirahat gitu kan sih. Itu aku baru istirahat, baru berhenti di Circle K itu jam 5:30 dan itu jam 5:30 pagi dan itu masih kabut dan gelap Mas. Jadi kayak di pikiran aku kayak, ya Allah apa ini zong ya? Iya. Nggak dapat nih. Udah jauh lagi. Mana hari terakhir kan? Mana hari terakhir? Terus ya udah aku nungguin sih Mas. Nungguin sampai ngangetin badan.
sekitar sampai jam berapa ya? Sampai aku nungguin sampai jam 6:30 Mas. Oke. Baru nih ada tanda-tanda nih udah mulai terang. Udah mulai terang. Cuman masih kabutan nih Mas. Terus ya udah aku nungguin bentar sambil keluar kan. Ya udah aku coba nyusurin jalan lagi ke bawah. Alhamdulillahnya Mas, alhamdulillah cerah. Cakep. Di bawah. Bisa dapat foto-foto Bisa juga. dapat foto-fotonya. Ntar aku tunjukin foto. Iya, kayak gitu. Nah, Pit, kalau itu kan berarti perjalanan terjauh Pit ke Bali ini nih ya? Untuk sekarang Bali. Bali. Tempat terdingin yang pernah Apit kunjungi itu di mana sih? Tempat terdingin. Kan tadi kan Apit ngomongin kedinginan tuh di Kintamani. Apit pernah ke Bromo juga dong? Pernah ke Dieng dong? Paling dingin yang mana? Versi Apit? Versi aku kayaknya Dieng sih Mas. Masih Dieng ya? Masih Dieng. Oke, berarti Bromo sama Kintamani kalah nih? Iya kalah, tapi bukan berarti mereka ngedingin ya. Bukan berarti mereka dingin juga, cuman masih dinginan Dieng sih menurutku. Dinginan Dieng? Dieng sama yang ono? Ono. Iya, dinginan yang ono ya? Kagak dong. Nah Pit, jalanan terpanas menurut lu selama lu? Jalanan terpanas, aduh gila panas banget nih. Jalanan terpanas menurutku petak mana ya? Bentar, aku mikir dulu. Jawa Timur? Jawa Barat? Jawa Timur Mas. Jawa Timur? Jawa Timur. Jawa Karena Timur. aku ngerasa kayak Jawa Timur kenapa panas banget ya Mas? Iya, gue juga bingung itu, Pit. Kayak Fata Morgana gitu jalan. Iya bener. Mana lewat Jawa Timurnya siang-siang aja. Iya, emang enakan malam sebenarnya lewat situ. Kayak gitu. Nah, Pit, tapi pernah nggak sih Pit dapat kejadian-kejadian aneh selama touring gitu, Pit? Kejadian aneh, mungkin aneh dalam hal apa nih Mas? Apapun. Kalau aneh, mistis, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah. Jangan sampai amit-amit. Trouble motor belum pernah sih. Belum pernah. Jangan sampai juga. Nah, balik lagi nih Pit. Ini kan selingan tadi ya. Berarti Apit tadi dari Bali pulang berangkat lewat selatan negara, pulang lewat atas. Lewat Bali Barat. Lewat. Ingat nggak nama jalannya? Iya, Apit lupa pasti. Lupa lagi. Pokoknya tapi nge-360-in lah ya. Soalnya ke Kintamani juga kan. Nah, Mas balik lagi nih. Menurut Apit selama touring nih ya, kan pasti teman-teman di rumah pengen tahu ya. Cara izin sama ayah tuh gimana sih? Jujur aja kah? Mungkin apa ya? Hal unggul yang aku milikin kayak ayah touring juga Mas. Iya, privilege Apit ya. Privilege aku juga. Jadi kayak aku ya udah jujur aja mau touring kemana. Yang penting ngabarin. Yang penting ngabarin. Iya. Balik lagi Pit. Tanjakan tercuram menurut Apit selama Apit touring. Kita pernah touring bareng kan Mas? Iya pernah tuh ya. Itu Si Karim Mas. Si Karim ya Mas ya. Si Karim ya. Yang sampai ngeblong Apit ya. Iya. Pit, kasih tau dong Pit. Touring sama ayah tuh pengen apa mendingan sendiri? Soalnya gini nih teman-teman ya. Waktu Mas Lang touring bareng si Apit nih. Si Apit gini, Dek, ayahnya tuh manggil si Apit tuh, Dek, konekin intercom. Enggak ayah, mau teleponan sama pacar Apit gitu. Sebenarnya touring sama ayah enak atau gimana Pit? Cerita dong Pit. Ada plus minusnya sih Mas. Ada plus minusnya. Plusnya pasti dibayarin bensin ya. Bener. Iya lagi. Kalau plusnya mungkin aku udah nggak harus mikirin biaya apapun. Penginapan lah, makan bensin. Udah ditanggung ayah kan. Ditanggung ayah. Kurangnya mungkin apa ya? Ayah tuh kalau bawa motor sama aku jarang ngebut Mas. Oh, emang ayah kan begitu. Iya. Safety. Kalau Apit sebenarnya agak ngebut kan. Iya, jiwa ngebut. mudanya. Iya. Dan apalagi ayah sekarang pakai Forza kan. Iya. Itu tikungan agak susah tuh Pit. Iya. Dia lebih senang jalan lurus gitu kan. Nah Pit, nih yang terakhir nih Pit. Apit ada pesan nggak sih ke teman-teman? Gue pengen touring nih, tapi gue takut sama jalanannya. Apit kan udah berani nih. Kasih tahu dong Pit saran buat teman-teman untuk melawan rasa takut, tipsnya gimana buat touring. Monggo Pit silakan Pit. Kalau menurut aku, kalau ngelawan rasa takut, ya udah lewatin dulu aja Mas. Lewatin dulu aja. Pokoknya kalau aku sih sebelum lewat jalan itu, aku survei dulu nih Mas. Oh, banyak-banyakin browsing lah ya. Dulu. Itu jalur emang aman atau enggak? Itu salah satunya Mas. Nanya-nanya dulu. Iya, nanya-nanya dulu. Terutama nanya ke ayah nih. Nanya ke ayah, bener kayak kan emang ayah udah pengalaman banget. Terus paling udah sih kalau emang
nggak berani sendiri, mungkin bisa ngajak temen. Ngajak temen dulu, satu atau dua orang yang Iya. satu circle atau satu frekuensi ya Bener. Pit ya. Iya. Pit, terus rencana kemana lagi Pit? Impian, destinasi impian. Ya nggak usah jauh-jauh lah, maksudnya yang ntar ini kan Apit kelas 3 nih, selesai, masuk kuliah, pengen kemana Pit? Lombok sih, Mas. Lombok ya? Lombok pertama. Lombok, terus Lombok. 3 tempat. 3 tempat. Lombok. Pulau Sumatera. Sumatera, Sama Sabang sih, Mas. sama Sabang. Sabang kita masuknya Pulau Sumatera lah tuh ya. Berarti 3 bucket list itu yang bakal Apit checklist ya kalau Iya, gitu ya. bener. Mas Rang doain semoga Apit bisa tercapai tuh bucket listnya. Amin. Mau ntar pakai motor apapun, pakai apa ya Pit ya. Tapi kalau motor impian ada nggak Pit? Motor impian. Kan ibaratnya ini motor turunan ayah nih, ayah yang milih. Kalau Apit sendiri pengen apa? Ya emang buat motor anak muda sih, Mas ya. Iya. Aku sih prefer sport firing sih, Mas. Sport kayak apa tuh? R25 gitu. CBR. Oh CBR. 250. Pengen tuh dipakai touring juga. Pengen. Wah lah ternyata tuh anaknya Bapak Yosi pengen seperti ini. Tuh Pak Yosi tolong didengerin, anaknya pengen sport firing. R15 mau nggak Pit? Nggak mau. Ayo. Lu kalau R15 helm lu jual tuh Pit. Pakai ini KYT. Ih. Jangan sebut merek, Mas. Iya sebut merek sih ya. Iya. Pit, thank you banget ya Pit. Siap, Mas. Udah hadir di BBM Masrang. Makasih juga, Mas. Pokoknya doa Masrang yang terbaik buat Apit. Amin. Ditunggu touring-touring report yang lain. Ajak-ajak Mas apa? Ayo. Oh iya. Ayo terus. Pit, sehat-sehat ya Pit ya. Siap. Sampai ketemu lagi teman-teman di konten minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.